أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata-kata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 2. Mari kita bersama-sama untuk menjadi warga bumi ini, kita memahami surat Al-Hujurat ini dari ayat 1 sampai ayat 18 supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi warga negara yang baik. Mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, karena kita ini semuanya adalah pemimpin. Mari kita pimpin diri kita, mari kita pimpin keluarga besar kita, dan juga anak-anak kita, siswa-siswi kita, dan santriwan-santriwan kita, untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kepribadian yang mulia, sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi uswatun hasanah kita semuanya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin
wa na'udzubika minadh dhalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan apabila kita nanti saatnya dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Doa kita untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat kaum muslimin dan kaum muslimat, dan seluruh siswa-siswi kami, sahabat-sahabat guru semuanya di bumi ini, dan para wali-wali murid semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pelajar-pelajar yang beriman takwa, dan juga para guru-guru semua menjadi guru-guru yang beriman takwa, dan para wali muridnya juga menjadi para wali murid yang beriman takwa. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Abdullah bin Zubair memberitahukan kepadanya bahwa telah datang satu rombongan dari kabilah Bani Tamim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Abu Bakar As-Siddiq berkata, rombongan ini hendaknya diketahui oleh Al-Qaqqa bin Ma'bad. Umar bin Al-Khattab berkata, hendaknya diketahui oleh Al-Aqra bin Habis. Abu Bakar membantah, kamu tidak bermaksud lain kecuali menentang aku. Umar bin Al-Khattab membantah, kamu tidak bermaksud lain kecuali menentang aku. Umar menjawab, saya tidak bermaksud menentangmu. Maka timbullah perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar, sehingga suara mereka kedengarannya bertambah keras. Maka turunlah ayat ini. Sejak itu Abu Bakar bila berkata-kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, suaranya direndahkan sekali seperti bisikan saja. Demikian pula Umar, oleh karena sangat halus suaranya, hampir-hampir tak terdengar, sehingga sering ditanyakan lagi apa yang diucapkannya itu. Mereka sama-sama memahami bahwa ayat-ayat tersebut sengaja diturunkan untuk memelihara kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Setelah ayat ini turun, maka Sabit bin Qais tidak pernah datang lagi menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ketika ditanya oleh Nabi tentang sebabnya, Sabit menjawab, ya Rasulullah, telah diturunkan ayat ini dan saya adalah seorang yang selalu berbicara keras dan nyaring. Saya merasa khawatir kalau pahala saya akan dihapus sebagai akibat kebiasaan saya itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau lain sekali, engkau hidup dalam kebaikan, dan insya Allah engkau akan mati dalam kebaikan pula. Engkau termasuk ahli surga. Sabit menjawab, aku sangat senang karena berita yang menggembirakan itu, dan saya tidak akan mengeraskan suara saya terhadap Nabi untuk selama-lamanya. Riwayat
Imam Bukhari dari Ibnu Abi Mulaikah. Maka turunlah ayat berikutnya, yaitu ayat ketiga dari surat Al-Hujurat. Dari paparan di atas dapat dipahami bagaimana Allah mengajarkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin kesopanan dalam percakapan ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah melarang kaum mukminin meninggikan suara mereka lebih dari suara Nabi. Mereka dilarang untuk berkata-kata kepada Nabi dengan suara keras, karena perbuatan seperti itu tidak layak menurut kesopanan dan dapat menyinggung perasaan Nabi Muhammad SAW, terutama jika dalam ucapan-ucapan yang tidak sopan itu tersimpan unsur-unsur cemoohan atau penghinaan yang menyakitkan hati Nabi dan dapat menyeret serta menjerumuskan orangnya kepada kekafiran, sehingga mengakibatkan hilang dan gugurnya segala pahala kebaikan mereka itu di masa lampau, padahal semuanya itu terjadi tanpa disadari. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa belajar dan belajar untuk berlatih berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jelas, berkata-kata yang tegas, berkata-kata yang sopan dan santun, berkata-kata yang mempesona dan lain sebagainya. Itu bisa kita latih dan belajar. Banyak kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan tartil, memahaminya, kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, dan kita berupaya untuk mengamalkannya, dan juga kita berkewajiban sebagai seorang muslim untuk senantiasa beriman dan takwa dan selalu beramal soleh dan selalu nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan diri kita dengan perilaku-perilaku yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan yang sopan, dengan hati kita yang qalbun salim, hati yang senantiasa mendapatkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, pikiran-pikiran yang fatonah, pikiran yang cerdas, akan memancarkan gerak-gerak kehidupan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima amal-amal baik kita, dan mudah-mudahan Allah menerima taubat istighfar kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar yang pernah kita lakukan, dan marilah kita senantiasa untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayat 30 sampai ayat 46. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka